Memodifikasi adalah sesuatu hal yang paling menyenangkan. Kebanyakan orang saat ini ketika ingin membeli motor, sebelum menentukan motor apa yang ingin dibeli, biasanya akan memikirkan modifikasinya dahulu. Misalnya kalian mau beli motor matic, katakanlah Aerox. Kalian biasanya akan melihat modifikasi Aerox dulu. Kalau dirasa cocok, kalian akan menentukan pilihan kalian ke Aerox. Dan ketika motor tersebut datang ke rumah, biasanya kalian akan langsung searching barang modifikasi yang diinginkan. Dan biasanya untuk awal-awal kebanyakan orang langsung main di lampu bilet. Hal ini dilakukan tentu aja karena lampu bilet bisa merubah aura motor secara drastis. Kemudian selain itu, ada juga yang langsung ganti ban dan diceperin sedikit agar menampilkan aura racing looknya. Selain itu, ada juga yang langsung ganti knalpot racing. Nah, kalau yang langsung ganti knalpot racing, berarti jiwa ngabersnya udah mendarah daging. Itu adalah modifikasi awal yang biasanya akan dilakukan oleh kebanyakan orang. Kenapa? Ya karena modifikasi tersebut bisa langsung merubah aura motor, dan setidaknya motor kelihatan abis dimodifikasi. Namun ada satu modifikasi yang kebanyakan orang ingin lakukan, tapi selalu dibelakangin karena beberapa faktor. Salah satunya adalah karena modifikasi tersebut tidak merubah tampilan motor secara masif. Modifikasi tersebut adalah mengganti shock breaker belakang. Shock breaker belakang dari zaman dulu sampai saat ini selalu dianggap modifikasi minor. Kenapa? Ya karena banyak yang beranggapan modifikasi shock breaker belakang sebagai finishing dari suatu modifikasi dan lainnya. Untuk jenis shock breaker belakang khususnya di motor matic banyak jenisnya. Ada yang tanpa tabung dan ada yang bertabung. Apa bedanya? Bedanya tentu aja di estetika dan pengaturan kempukannya aja. Untuk shock yang menggunakan tabung akan lebih mudah untuk melakukan penyetelan, sedangkan yang tanpa tabung tidak. Dan merek-merek dari shock breaker ini sebenarnya juga cukup banyak di pasaran. Misalnya ada YSS. YSS dari dulu sampai sekarang masih banyak peminatnya, dan YSS juga cukup digemari oleh para modifikator. Kenapa? Ya karena YSS menyediakan variannya cukup banyak dan juga varian harganya juga relatif. Mulai dari yang terjangkau sampai yang mahal. Dengan demikian, YSS sangat digemari oleh kebanyakan modifikator. Namun ada satu shock breaker yang saat ini bukan digemari aja, tapi dicintai dan digilai oleh kebanyakan orang karena beberapa alasan, yaitu Öhlins. Öhlins saat ini menjadi shock breaker high-end yang sangat dicintai oleh kebanyakan orang. Motor standar yang penting pakai Öhlins. Kalau udah pakai Öhlins, kasta motor akan naik drastis. Kenapa? Ya karena Öhlins ini harganya sangat mahal untuk kebanyakan orang. Pertanyaannya, kenapa Öhlins harganya bisa sangat mahal? Ya, Öhlins harganya sangat mahal. Harga shock Öhlins paling standar ada di harga 2 juta sampai 7 jutaan. Namun, kenapa harganya bisa sangat mahal? Menurut data yang ada, shock breaker Öhlins bisa mahal karena komponen-komponen yang ada di dalam shock dan cara pembuatan shock breakernya itu sendiri. Menurut Öhlins, komponen yang digunakan diklaim jauh lebih baik dari komponen yang digunakan pada suspensi biasa. Dengan menggunakan material yang kelas wahid ini tentu aja membuat harga produksinya aja udah mahal. Kalau udah produksinya mahal, tentu aja harga jualnya pun ikutan mahal. Selain itu, untuk pasar Asia sendiri, Öhlins udah buka pabrik di Thailand untuk memproduksi dan distribusi shock Öhlins di Asia Tenggara. Thailand ditunjuk Öhlins agar Öhlins bisa menekan kos produksi dan distribusi. Namun sayangnya, beberapa part misalnya piston shocknya masih harus dikirim langsung dari Swedia. Pabrik Öhlins Thailand belum bisa membuatnya. Kenapa Öhlins Thailand tidak bisa membuat part tersebut? Sebenarnya ada beberapa alasan. Seperti Öhlins ingin memberikan hasil yang terbaik dengan part yang paling sensitif masih dibuat dan ditreatment di pabrikan pusat. Jadinya QC-nya selalu terjaga mau dimanapun produk tersebut dijual. Namun kualitas yang dijaga ini harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kemudian selain faktor itu, chemical yang digunakan juga khusus. Dilansir, untuk memberikan kegunaan suspensi sesuai dengan keinginan pengendara atau pembalapnya, Öhlins menggunakan chemical khusus agar shock breaker bekerja sesuai dengan standar Öhlins. Dan juga menurut data yang ada, chemical ini harganya juga nggak murah. Lalu alasan selanjutnya, teknologi Öhlins sangat terdepan untuk saat ini. Ya, shock breaker ada teknologinya. Teknologi Öhlins sangat canggih untuk saat ini, mulai dari pengaturan shock sampai lainnya. Öhlins memiliki teknologi yang sangat maju. Dan faktor lainnya adalah after sales dan garansi.
kebayang nggak? Jualan shock breaker aja bisa menjamin after sales dan spare part. Inilah kelebihan Ohlins dan membuat harganya mahal. Ohlins menjamin garansi selama 3 tahun dan spare part yang melimpah selamanya. Dan yang lebih gilanya lagi, Ohlins memiliki service center. Dengan adanya hal tersebut tentu aja membuat biaya operasional menjadi naik. Dan biaya operasional akan dibebankan kepada sales. Nah, sales ini bisa dinaikkan dengan cara menaikkan harga. Jadi selain kualitas bahan dan materialnya, after sales-nya Ohlins juga terbaik. Dan tentu aja membuat harga Ohlins mahal. Dengan adanya after sales ini, serusak apapun shocknya selama ada service centernya, barang tersebut bisa dibenerin. Lalu hal terakhir yang membuat Ohlins mahal adalah branding. Ohlins bukanlah brand baru, melainkan brand lama. Buat yang mau tahu sejarah Ohlins, kalian bisa menonton video yang ini ya. Dengan sejarah yang panjang dan branding yang bagus, Ohlins sangat dipercaya oleh kebanyakan orang, bahkan tim-tim motorsport. Untuk membuktikan Ohlins adalah shock yang bagus dan paling wahid, kita bisa lihat berapa banyak tim MotoGP yang pernah menggunakan shock Ohlins. Dan uniknya lagi, Ohlins digunakan oleh pabrikan, tapi Ohlins tidak menjadi sponsor MotoGP. Keren ya, nggak menjadi sponsor, tapi shocknya digunakan. Namun apakah dengan mahalnya harga akan menaikkan pride atau status kendaraan? Jawabannya sebenarnya iya. Makanya tren senggol dong viral di dunia otomotif. Karena kalau mau disenggol, ya minimal harus pakai barang branded dan salah satunya Ohlins. Dan selain harga, shock Ohlins juga digunakan di beberapa motor dari bawaan pabrik. Misalnya Ducati, MV Agusta, BMW, dan lainnya. Di motor-motor cc besar, kebanyakan menggunakan shock Ohlins untuk menaikkan kenyamanan berkendaranya dan pride-nya. Dengan adanya contoh MotoGP yang menggunakan Ohlins tanpa menjadi sponsor dan motor gede bawaan pabrik udah pakai Ohlins, tentu aja motor Matic yang menggunakan Ohlins akan memiliki pride tersendiri. Oh iya, kelupaan nih, satu hal lagi yang membuat Ohlins ini mahal. Ohlins selalu memberikan shock breaker yang sesuai untuk motor, jadi bukan universal. Misalnya kalau motornya A, berarti shocknya harus A. Ya ini dilakukan agar hasilnya maksimal. Dan karena Ohlins bukan universal, makanya harganya cukup mahal. Contohnya nih, upside down Ohlins untuk Moge harganya di 40-50 jutaan. Kemudian selanjutnya ada shock Ohlins khusus Yamaha R6 misalnya. Untuk model yang tabung harganya mulai dari Rp22.500.000. Kemudian untuk motor reguler misalnya Honda nih. Untuk Honda PCX tipe tabung harganya mulai dari Rp8 juta. Dan untuk CBR 250RR harganya dimulai dari Rp7 juta. Kemudian untuk Suzuki nih, misalnya Satria F. Harganya hampir kayak motor Satria F Second, yaitu mulai dari Rp8 juta dan lainnya. Semua shocknya mahal-mahal. Dengan harga yang selangit dan pride yang diberikan juga besar, makanya nggak heran banyak KW-nya. Kalau duit kalian nggak cukup buat beli original, tapi pengen Ohlins, ya KW solusinya. Walaupun ini bukan solusi yang tepat, karena kalian nggak bisa merasakan apa yang diberikan oleh Ohlins. Ditambah kebanggaan membeli original tidak bisa ditandingin juga. Namun sebagai catatan nih, memodifikasi sebuah motor agar terlihat proper tidak selalu harus menggunakan barang mahal. Karena modifikasi itu yang dilihat hasil akhirnya, bagus atau tidak, proper atau jamet, enak dilihat atau enggak enak dilihat. Bukan dari harga, karena walaupun kalian menggunakan shock Ohlins yang original di motor Vrindavan style layaknya Fiction Airbrush, motor tersebut nggak akan terlihat bagus juga. Bukannya bagus, mata malah pada perih lihatnya. Itulah alasannya kenapa Ohlins mahal. Bagaimana nih menurut kalian? Harga segitu apakah layak dibeli? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.